Justru itu Val, kita harus berjihad. Negara ini gak akan berubah kalau kita cuma diem aja. Coba kamu lihat ini deh. Media asing memberitakan aksi Indonesia Gelap. Simbol Garuda berlatar belakang hitam ini merupakan setelah tagar Indonesia Darurat trending pada Agustus 2024 lalu. Ngomong-ngomong soal negara, kalian sadar gak sih? Sistem negara ini udah rusak. Negara ini udah jauh dari nilai-nilai keislaman yang sebenarnya. Kita harus bergerak, harus ada perubahan. Iya sih, kadang aku juga mikir, misal negara kita pakai sistem Islam sepenuhnya, kayaknya lebih baik deh. Tapi maksudmu itu sistem yang bagaimana ya? Apa seperti yang di Timur Tengah itu? Bukannya di sana juga sama aja ya, banyak konflik juga. Ngomong perubahan emang gampang, tapi kalian paham nggak sih konsekuensinya? Kita ini hidup di negara hukum, jangan sampai apa yang udah dibangun selama ini malah hancur. Justru itu Val, kita harus berjihad. Negara ini gak akan berubah kalau kita cuma diem aja. Waalaikumsalam. Lagi bahas apa nih? Kayaknya tadi seru banget, aku denger nggak sengaja tadi ada bahas-bahas tentang jihad-jihad nih. Apa nih? Jadi gini Fril, kita lagi bahas tentang sistem negara yang udah rusak. Dan kita perlu berjihad untuk melakukan perubahan. Ngomong-ngomong soal jihad nih, kalian sepertinya harus lebih hati-hati sama arah pembicaraan ini deh. Soalnya jihad itu sangat luas konteksnya. Apalagi kalau pembahasan kalian mengarah kepada radikalisme. Harus lebih hati-hati lagi nih. Tapi Fril, kamu tahu sendiri, sistem negara kita udah rusak. Kita perlu berjihad. Jadi gini Kak, jihad itu luas. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jairin, yang artinya jihad yang paling utama itu berkata kebenaran di depan para pemimpin yang zalim. Jadi jihad itu nggak melulu tentang mengangkat senjata gitu Tapi Fril, bukankah hukum Islam ini lebih tinggi atau tertinggi di atas Undang-Undang Dasar? Benar, hukum Islam masih di atas undang-undang. Tetapi Islam juga mengajarkan untuk kita menjaga kedamaian dan taat pada pemimpin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika kalian beriman, maka taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri, yaitu pemimpin minkum di antara kalian. Jadi kita jangan hanya membahas jihad, tapi juga bahas tentang bagaimana kita menerapkan kedamaian dan menaati pemerintah yang ada. Seperti itu. Bentar, Phil. Aku jadi makin bingung nih. Jadi sebenarnya salah ya kalau semisal ikut berjihad. Nah, berjihad itu tidak salah, tapi perlu digarisbawahi bahwa cara berjihad yang benar itu tidak melalui mengangkat senjata atau melawan pemerintah, tapi bisa dengan berdakwah, kita menyebarkan ilmu yang benar. Itu cara berjihad yang benar. Apalagi dalam undang-undang tahun 1945 dijelaskan bahwa negara melindungi setiap warga negaranya dalam melakukan peribadatan dalam agamanya masing-masing. Jadi kenapa kita harus melawan pemerintah? Kenapa kita harus melawan agama? Sedangkan agama saja menjelaskan bahwa kita harus menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Seperti itu. Aku setuju sih Bril apa yang kamu omongin. Gak ada salahnya dengan cinta agama, tapi jangan sampai salah arah. Kalau emang niatnya baik, harusnya ditunjukin lewat sikap yang baik, bukan malah bikin takut orang lain. Benar banget. Kalau kita mengaku sebagai umat Islam yang kuat iman dan memiliki rasa nasionalisme, maka tunjukkanlah dengan cara akhlak yang baik, dengan cara kita berilmu, dengan cara kita berkarya. Apalagi Islam datang dengan cara rahmatan lil alamin, dengan cara yang damai. Sebagaimana surah Al-Kafirun
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka jangan kita ganggu agama orang lain, jangan kita ubah sistem yang sudah ada. Justru kita harus memperbaiki dari diri kita sendiri. Seperti itu. Dengerin tuh Kak apa yang udah diomongin sama Gafril. Makasih Fril udah nerusin tentang radikalisme.